Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Makna Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tabi yang pertama yaitu an-na'tu ini sudah selesai dibahas pada video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan, belum menonton, belum mempelajari, silahkan lihat terlebih dahulu bab na'at biar lebih nyambung. Yang kedua yang akan kita bahas pada video kali ini adalah al-atfu atof. Di pembahasan dalam video ini insyaallah tentang atof secara luas mendalam, tetapi juga dengan contoh-contoh yang ringan berdasarkan kitab Mutammimatul Ajurumiyah. Sebelum kita ke pembahasan atof, ini ada info yang harus kami sampaikan, yaitu kursus kitab Jurumiyah angkatan 22 ini masih ada kuota ya, masih ada kuota. Ini belajarnya akan dimulai tanggal 15 Desember. Jadi meskipun kami senantiasa membuka pendaftaran setiap tanggal 25 sampai tanggal 5 setiap bulannya, dan sekarang sudah lewat dari tanggal 5, tetapi karena angkatan 22 ini masih ada kuota, jadi bagi teman-teman yang ingin daftar silahkan kunjungi saja link ini. Di deskripsi ada ya. Silakan, tanggal 15 kita mulai belajar. Dan ini berbasis online, pakai Zoom. Belajarnya kapan? Belajarnya setiap hari Rabu dan Kamis pukul 20.00 WIB waktu Indonesia Barat. Oke, kita langsung saja ke pembahasan atof. Ini pembahasan di kitab ini tidak terlalu panjang ya, matannya ya, tidak terlalu panjang tetapi tidak juga terlalu pendek. Hanya saja mungkin yang mendalam itu di syarahnya. Jadi syarahnya lumayan ya. Nah, untuk menyingkat waktu saya langsung saja ke penjelasan di sini. Ketika teman-teman ada pertanyaan sekitar matannya, tarkibnya dan lain sebagainya, punya yang berkaitan dengan matan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya langsung saja ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Naw'al atfi, dua jenis atof. Jadi atof itu ada dua jenis. Nah, langsung ditembak ke pembagian. Ada dua jenis atof. Pertama atful bayan, yang kedua atfun nasak. Nah, jadi ada atful bayan dan atfun nasak. Yang sering kita dengar terutama di kelas pemula di kitab Jurumiyah adalah atof yang jenis kedua ini, atfun nasak. Yaitu di sana ada huruf atof. Nah, nanti saya jelaskan juga ya. Pertama atful bayan. Kita lihat dulu definisi apa itu atful bayan. Huwa tabi'u, dia adalah tabi. Ya, tabi itu pengikut, pengekor. Al-musybihu lin-na'ti, yang menyerupai na'at. Jadi atof ini, atof bayan ini, dia menyerupai na'at fi tawdihi matbu'ihi in kana ma'rifatan ya, dalam memberikan tawdih, dalam memberikan penjelasan matbu'nya ya, matbu'nya yang diikutinya, in kana ma'rifatan, jika dia ma'rifah. Jadi na'at itu kalau dia ya menyifati man'ut yang ma'rifah ya, maka tentu na'at itu juga ma'rifah. Fungsinya itu untuk taudih ya, untuk memberikan penjelasan bagi isim ma'rifah yang masih berbilang ya. Karena isim ma'rifah juga bisa lebih dari satu, misalkan Zaid. Pokoknya lihat aja lah di pembahasan na'at. Nah, kalau ya matbu'nya ini nakirah ya, wa takhsisuhu in kana nakiratan, dan juga memberikan taksis ya, memberikan pengkhususan jika matbu'nya nakiroh ya, sama dengan nat juga begitu kan. Fungsi nat kalau ma'rifah maka litaudih, kalau nakiroh maka litaksis. Maka atof bayan juga seperti itu. Contoh ya untuk ma'rifah nih. Aqsama billahi Abu Hafsin Umaru ya. Abu Hafs ya, Abu Hafs bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah ya. Siapa Abu Hafs ini? Umar ya, Umar. Nah, Abu Hafsin ini adalah matbu'nya, Umar ini tabi'nya ya. Tabi'nya ini apa? Tabi'nya adalah atof bayan ya, atof bayan. Kemudian matbu'nya adalah Abu Hafsin, ini ma'rifah. Maka fungsi Umar di sini adalah untuk taudih ya, untuk memberikan penjelasan. Abu Hafsin ini ma'rifah, tetapi bisa saja lebih dari satu. Maka Abu Hafsin yang mana? Abu Hafsin yang mana? Maka di sini diberikan taudih Umar. Yang dimaksud dengan Abu Hafs ini adalah Umar. Nah, Umar inilah yang dimaksud dengan
atful bayan. Dia tidak menggunakan instrumen huruf atof di antara tabi dan matbu'nya, tidak, ya, tidak menggunakan itu. Nah, kalau fungsinya litaksis itu kalau matbu'nya nakiroh. Contoh, hadza khatamun hadidun. Maka hadidun ini adalah atful bayan, ya, ataf bayan, memberikan taksis, ya, pada matbu yang masih nakiroh. Hadza khatamun, ini adalah cincin, ini masih nakiroh. Cincin apa? Nah, diberikan taksis cincin. Cincin ini adalah besi, ya. Ini adalah cincin, ya. Cincinnya cincin apa? Cincin besi. Nah, hadidun di sini di i'rab sebagai atful bayan. Meskipun nanti di syarahnya ini bisa hadidun, bisa hadidan, ya. Kalau sebagai tamyiz bisa juga hadidin, majrurun bil idhafah. Maka Umar ini yang dimaksud dengan atful bayan. Kemudian hadidun ini juga termasuk atful bayan yang fungsinya litaksis. Kalau Umar fungsinya litaudih, litaksis matbu'nya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi atful bayan ini yuwafiqu matbu'ahu fi arba'atin min asyarah, ya. Dia ini harus sesuai dengan matbu'nya, harus sesuai dengan yang diikutinya dalam 10 hal, dalam 4 dari 10 hal, ya. 4 itu i'rab, nau, adad, ta'rif, dan tankir. I'rab, ya. Ada 3, rafa, nasab, jar. Jadi kalau matbu'nya marfu, maka tabi'nya juga harus marfu, itu maksudnya. Misalkan seperti ini. Aqsama billahi abu. Ini kan abu marfu kan karena fa'ilan. Fa'il dari aqsama. Maka ya tabi'nya itu yaitu Umar juga harus marfu. Umaru, jangan Umaro, ya, harus Umaru. Ini juga ini hadza khatamun, ini marfu, ya, karena khobar, kemudian tabi'nya juga marfu. Kalau misalkan mansub, ra'aitu Aba Hafsin Umaro, ya, ra'aitu Aba Hafsin Umaro. Pokoknya saya kira masalah i'rab mengikutin marfu, mengikutin mansub itu sudah gampang lah, ya. Kemudian nau'nya tadzkir wa ta'nits, ini juga harus sesuai, ya, muzakkar, muannats, ya. Ini kan Umar, ya, Abu Hafsin ini adalah muzakkar, maka tabi'nya yaitu atful bayannya juga muzakkar. Kemudian adad, ifrad, tasniyah, jamak, ya. Kalau matbu'nya mufrad, ya, maka dia juga sama. Kemudian ke musanna juga harus musanna, kalau jamak juga harus jamak. Kemudian ta'rif wa tankir, ya. Kalau matbu'nya ma'rifah harus ma'rifah, kalau matbu'nya nakirah harus nakirah. Itu maksud dari yuwafiqu matbu'ahu fi arba'atin min asyarah. Ini atful bayan. Nah, nanti ada perbedaan, ya, perbedaan dan juga penjelasan lagi antara atful bayan dengan badal. Ya, tidak saya jelaskan di sini, nanti mungkin pada video berikutnya, ya. Dia akan saya jelaskan nanti, ya, perbedaannya dengan badal. Bagaimana cara membedakan dengan badal. Kemudian yang kedua atfun nasak. Apa itu atfun nasak? Huwa tabi, ya, dia adalah pengikut, ya. Dia juga termasuk pengikut. Alladzi yatawassatu bainahu wa baina matbu'i harfun min hadzal hurufil asyarah. Ya, yang antara dia dengan matbu'nya ini, ya, ada huruf, ya, ada huruf dari huruf-huruf yang 10. Jadi antara tabi dan matbu'nya ditengahi oleh sebuah huruf. Huruf apa? Huruf, ya, huruf ataf yang jumlahnya ada 10. Wahyal waw, yaitu waw, wal fa'u, wa thumma, wa hatta, wa am, wa aw, wa imma, wa bal, wala, walakin. Nah, dari 10 ini, ya, waw sampai lakin ini asab'atul ula, ya, 7 yang pertama tak tadi tasyrika fil i'rab wal makna. Dia menuntut berserikat dalam hal i'rab dan maknanya. Jadi i'rabnya harus sama antara ma'tuf dengan ma'tuf alaihnya, i'rabnya harus sama. Kemudian wal makna, maknanya juga sama. Berarti maknanya itu berserikat di dalam musnad, di dalam fiilnya. Apa saja ini? Asab'atul ula, ya, ini wawu, fa, thumma, hatta, am, au, dan imma. 7 ini, ya, ma'tuf dengan ma'tuf alaihnya dalam hal i'rabnya harus sama, kemudian dalam hal maknanya juga sama. Dia berarti berserikat di dalam musnadnya. Saya berikan satu contoh saja. Ja'a Zaidun wa Amrun. Mana huruf atofnya? Waw. Ini al-waw yang pertama, ya, waw.
Mana ma'tufnya Amrun, mana ma'tuf alainya Zaidun. Pertama, ini berserikat dalam hal i'rabnya, Zaidun wa Amrun, sama-sama marfu, ya kan? Yang kedua, berserikat dalam maknanya, ya. Ya, Zaidun, ya, dia memiliki musnad ja'a, ya, datang Zaid, ya. Kemudian bukan hanya si Zaid yang datang, tetapi Amrun juga memiliki ja'a. Ya, ja'a Zaidun, ja'a Amrun. Ini maksudnya tasyrik fil makna. Paham ya sampai itu? Bukan cuma wawu tapi fa, tsumma dan seterusnya yang 7 ini. Kemudian yang kedua, as-salasatul baqiyatu, 3 sisanya ya tak tadi tasyrikal i'rab. Dia hanya menuntut berserikat i'rab saja, tidak berserikat dalam makna. Apa yang 3? Bal, la dan lakin. Nah, dia tidak berserikat di dalam maknanya, berarti dia tidak berserikat di dalam musnad, ya. Hanya dalam i'rabnya saja. Contoh. Ini yang bal ya. Satu saja yang saya contohkan. Qama Zaidun, ya. Zaid berdiri. Bal Amrun, tetapi Amr. Nah, pertama, mana ma'tufnya? Ya, Amrun, mana ma'tuf alainya? Zaidun. Nah, ini berserikat di dalam i'rab, sama-sama marfu', tetapi tidak berserikat di dalam makna. Kira-kira yang punya koma itu si Zaid atau si Amr? Nah, yang punya koma ya adalah si Amrun. Qama Zaidun, ya, berdiri si Zaid, tetapi Amr. Nah, berarti si Amr yang koma, yang berdiri si Zaid tidak. Nah, itu makna daripada dia tak tadi tasyrikal i'rab, tetapi tidak di makna. La tak tadi tasyrikal makna, begitu ya. Jadi bal, la dan lakin itu tidak menjadikan berserikat di dalam musnadnya. Nah, kita lanjutkan ma'ani hurufil atfi, makna-makna huruf atof. Atof apa ya di sini yang dimaksud? Atof nasak, ya, yang ada huruf atofnya itu. Nah, yang 10 ini. Wawu, fa, thumma, hatta, am, au, imma, bal, lakin dan la. Ini ada makna-maknanya. Yang pertama wawu limutlaqil jam'i, untuk kemutlakan jamak. Jadi dua-duanya secara keseluruhan dia berbarengan gitu kesemuanya. Contoh, ja'a Zaidun wa Amrun, maka ini si Zaid dan si Amr ini berserikat dalam hal i'rab dan juga berserikat dalam makna, dan ini berbarengan, ya. Ja'a Zaidun wa Amrun, ya, limutlaqil jam'i, ya. Ja'a Zaidun wa Amrun, datang si Zaid dan si Amr berbarengan, ya, berbarengan bersama-sama, limutlaqil jam'i. Tidak dipisahkan dan juga tidak bisa dipisahkan. Nah, misalkan ati Allah war rasula, ya. Nah, taatilah Allah dan Rasul, itu tidak bisa kita hanya mentaati Allah doang kemudian Rasulnya dihilangkan, enggak, ya. Itu limutlaqil jam'i, wow di situ ataf. Kemudian fa litartib, ini untuk berurutan, ya, tartib, ya, setelah 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh misalkan, ya, amatahu fa akbarah, dia Allah, ya, ini Allah, surat apa itu? Amatahu, mematikannya, ya. Kemudian setelah mematikannya fa akbarah, tsumma amatahu fa akbarah, kemudian menguburkannya. Kemudian tsumma ini untuk apa? Tsumma itu litartib buat tarakhi. Ini juga untuk tartib, untuk urutan dan tarakhi. Ya, tarakhi itu berjeda dia. Enggak seperti wawu limutlaqil jam'i berbarengan. Ini untuk ada jeda, ya. Berurutan, ya, berurutannya berjeda, ya. Satu kemudian keduanya itu ada jeda, tidak langsung. Contoh misalkan ini lanjutan, tsumma amatahu fa akbarah, ini fa akbarah, tsumma idza syaa'a ansyarah. Ini ada tsumma. Ya, dia mematikannya kemudian menguburkannya, kemudian jika dia berkehendak maka dia akan membangkitkannya kembali. Ini ada tsumma. Ada tsumma, maka dalam fa'akbaroh setelah menguburkannya itu, kemudian jika dia berkehendak dia akan membangkitkannya, itu ada jeda, ya, ada jeda, ya, ada jeda. Contoh gampangnya misalkan ja'a Zaidun tsumma Aliyun, datang si Zaid kemudian Ali. Nah, kemudian Ali itu berurutan dan itu ada jeda, tidak langsung. Berikutnya hatta ini lil ghayah, ya, lil ghayah.
Dia hatta juga termasuk huruf atof, tetapi ada syarat nanti ya di sini. Contoh, akal tu sama kata aku makan ikan, hatta ra'saha sampai kepalanya. Nah, mana maktufnya? Ra'sa, maktuf alahnya ya as-sama kata ya, ra'saha ini maktufnya, as-sama kata maktuf alahnya huruf atofnya adalah hatta. Di sini dikatakan wal atfu bi hatta qalilun ya, atof menggunakan hatta itu sedikit ya, jadi sedikit sekali kita menemukan hatta sebagai huruf atof. Wa yushtaratu fihi, dan ada syarat pada hatta ini, ada syarat dia. Kalau ingin jadi huruf atof ada syarat. An yakunal ma'tufu biha isman zahiron ya. Ma'tufnya, ma'tuf dengan hatta ini harus isim zahir. Ini ma'tufnya ra'sa, isim zahir kan? Tidak bisa menggunakan isim dhamir ya, harus isim zahir. Wa ba'dhan, dan juga harus menjadi bagian minal ma'tufi alaihi ya, dari ma'tuf alaih. Ra'saha, kepalanya dia harus menjadi bagian dari ma'tuf alaih as-samakah ya. Ini kepala apa ini? Nah, kepala ikan ya, bagian dari ma'tuf alaih, yaitu as-samakata. Wa ghayatan lahu, dan harus menjadi tujuan ya. Si ma'tufnya ini harus menjadi tujuan. Akal tu samakata, saya makan ikan ya, hatta ra'saha ya, sampai kepalanya juga dimakan. Nah, ini hatta. Berikutnya am. Li thalabi ta'yin ya, untuk menuntut ya ta'yin, penentuan. Mana yang mana itu harus menentukan. Contoh misalkan, dan ini dia datang setelah hamzah. Mana ini? In kanat ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadil mustawiyaini. Nah, dia ada hamzah sebelumnya. Zaidun indaka am amrun? Apakah Zaid di sisimu atau Amr? Ini kan thalabu ta'yin ya, menuntut menentukan mana ya. Zaidun indaka am amrun? Dijawab misalkan amrun ya, amrun ya. Ini kalau dalam balaghah nanti thalabu tasawur ya kan, thalabu tasawur, dia menentukan salah satunya. Berikutnya au litakhir, untuk memilih ya, untuk memilih. Awil ibahati ba'da thalab, atau untuk memubahkan ya. Untuk memilih berarti kalau memilih kan di antara dua, atau memubahkan, mubah, semuanya mubah ya, dua-duanya mubah. Walisyak, dan juga untuk syak, wal ibham, nah, untuk sesuatu yang masih ibham yang samar. Jadi contohnya satu saja, nanti litakhir atau ibahah. Ba'da thalab. Jalis, ini kan thalabnya nih, jalis, duduklah. Jalisil ulama awiz zuhada ya, duduklah bersama ulama atau bersama zuhada. Kalau dipahami aunya nilai takhir, berarti pilih salah satunya ya, duduklah bersama ulama atau bersama para zuhud ya, orang-orang zuhud, orang-orang yang sederhana. Awil ibahah, atau untuk kemubahan dua-duanya ya. Duduklah bersama ulama atau para ahli zuhud ya, para orang-orang zuhud ya, dua-duanya boleh ya, ulama atau orang zuhud dua-duanya boleh, atau tadi salah satunya. Litakhir awil ibahah ba'da thalab. Maka lisyak wal ibham, apa ya contohnya di sini? Nah, ada nih. Walisyak awil ibham wa tafsil ba'dal khabar. Contohnya labithna, ini untuk yang syak nih. Labithna yauman au ba'da yaum ya, kami tinggal sehari atau setengah hari. Nah, itu kan orang yang ragu ya. Nah, itu aja. Kemudian imma ya, imma itu litakhir awil ibahah ba'da thalab. Ini sama dengan au ya, imma itu sama dengan au. Juga walisyak wal ibham, ini kurang ya, walisyak wal ibham. Contohnya nih, yang litakhir, untuk memilih salah satu di antara dua. Tazawwaj ya, nikahilah olehmu. Imma hindan, apakah hindun? Wa imma ukhtaha, apakah ataukah saudarinya ya. Nikahilah olehmu hindun atau saudarinya. Pilih salah satunya, itu imma litakhyir. Ya, kalau ibahah kan enggak mungkin kan dua-duanya nikahin. Nah, contoh yang al-ibahah ya, ibahah ya, boleh dua-duanya. Ta'allam ya, pelajarilah olehmu imma fiqhan wa imma nahwan. Pelajarilah olehmu fikih atau nahwu ya. Ya, ini dua-duanya boleh.
fikih atau nahwu. Ya, dua-duanya boleh. Kalau dipahami litakhir berarti salah satunya, kalau dipahami ibahah ini berarti dua-duanya. Kemudian bal itu lil idrob. Apa itu idrob? Ail i'rad, ya. Idrob itu i'rad, untuk menolak amma qablaha, sesuatu yang ada sebelumnya, mujaban au ghairu mujabin, entah itu yang positif ataupun yang bukan positif atau negatif. Contoh misalkan qama zaidun bal amrun, berdiri si Zaid, ya, berdiri si Zaid, bal amrun, tetapi Amr. Nah, tetapi Amr tadi yang sudah saya jelaskan, bal ini dia tidak menjadikan berserikat di dalam makna, hanya dalam i'rab saja. Yang punya koma akhirnya hanya si Amr, bukan si Zaid. Qama Zaidun, berdiri si Zaid, tetapi Amr, berarti si Zaid tak berdiri. Yang berdiri adalah Amrun. Nah, ini yang mujab, yang positif. Kalau yang ghairu mujab misalkan maqama, ya maqama rajulun atau maqama Zaidun bal Amrun. Nah, itu yang ghairu mujab. Jadi intinya baik mujab atau ghairu mujab itu sama saja, ya. Ma'tufnya ini akhirnya inilah yang kemudian memiliki musnadnya, memiliki komanya. Berikutnya lakin lil istidrak. Nah, ini juga lakin tidak menjadikan si ma'tuf dengan ma'tuf alaih berserikat di dalam makna, dia hanya berserikat dalam i'rab saja. Marartu bi rajulin sholihin, aku berjumpa dengan lelaki soleh. Lakin tolehin, tetapi toleh, ya toleh itu lawan daripada saleh. Kalau soleh baik, kalau toleh itu buruk. Ya, aku berjumpa dengan lelaki soleh tetapi tidak soleh. Nah, berarti dia soleh atau tidak soleh yang dijumpai? Ya tidak soleh, berarti toleh kan. Nah, kenapa? Karena lakin ini dia akhirnya tidak menjadikan ma'tuf dan ma'tuf alaihnya, ya, dengan ma'tuf alaihnya berserikat di dalam makna. Hanya yang setelah lakin saja yang memiliki musnad. Marartu bi rajulin talihin, ya itu sebetulnya begitu. Marartu bi rajulin salihin lakin talih. Kemudian la linafil hukmi amma ba'daha, ya untuk menafikan hukum, ya dari apa saja setelahnya. Ja'a Zaidun, ya datang si Zaid, ya la Amrun. Nah, kalau ini yang punya musnadnya justru yang sebelum la. Ja'a Zaidun, datang si Zaid, la Amrun, bukan Amr, ya. Ma'tufnya ini tidak memiliki musnad. Ini yang dinafikan. Sehingga dia tidak berserikat dengan si Zaid dalam hal ja'a. Yang datang cuma Zaid, Amr tidak. Nah, ini maksudnya linafil hukmi amma ba'dah. Ja'a Zaidun la Amrun. Tetapi baik Zaid dan Amr dia hanya berserikat di dalam i'rabnya. Jadi untuk bal, lakin dan la dia hanya berserikat di dalam i'rabnya tetapi tidak berserikat di dalam maknanya. Baik, itu pembahasan ataf. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan juga tidak terlalu kepanjangan. Ya, silakan teman-teman kalau ada ingin yang ditanyakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya jika ada salah ucap, salah tulis. Sekali lagi mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.